The first podcast of Jessica Evelyn. Jadi Indonesia Raya yang biasa kita nyanyikan itu adalah stansa pertamanya, which is versi. Jadi ada 2 stansa. Jadi Indonesia Raya pertama tuh kayak memproklamasikan Indonesia. Aku diajarin dari kecil sama mama. Aku ingat mama pernah ngomong, jangan sombong. Esa, kenapa Esa? Evelyn, Jessica Evelyn, Sumantri, kami sudah iya. Kita bisa akhirnya memanage mana yang penting banget, mana yang enggak gitu. Bayang nggak kan? Pasti kita pernah ada di posisi itu kan, Kak. Sakit ya, lulus kan harus selalu gitu kan. Empathy can be mean loh. Jess, terus istirahatnya gimana sih? Terus kamu jawabnya apa istirahat kamu? Hari Minggu, karena kita tutup. Jadi hari Minggu, hari Sabat buat bobo. Aku kan nggak percaya work-life balance. Aku percaya work-life and harmony. Karena my life is my work. Ketemu lagi di Rupa Rupi. Bersama Cerita baru tadi di Rupa Rupi, cerita perempuan di dunia F&B dan hospitality. Joa udah berapa kali syuting masih aja dia lupa. Baru. Ini pertama kali kita akhirnya syuting di Jakarta. Terima kasih banget Modena di Kemang. Terus ini cantik banget dapurnya. Yes, yang dari Prefect Kitchen yang didesain sama Modena Design Solution. Iya, makasih Agnes Monica. Punten ya, ngitung emang logat-logat Sunda sambal terasi dan alap genjer. Oke, Rupa Rupi ini udah syuting yang kelima dan akhirnya kita kita mendatangi Ibu Jessica Evelyn. Hai. Hello. Jess datang hari ini di antara servisnya di Esa Restoran. Betul. Yes. Dan tadi kita ngaret 1 jam 15 menit. 1 jam 30 menit. Oh iya? Iya, karena teknis, terus baru pertama kali di Jakarta jadi jet lag. Perjalanan jauh. Ya, gitu kira-kira, tapi nggak apa-apa. Tadi kita udah seperti biasa kalau briefing kita malah podcast duluan. Yes, banyak banget topik-topik seru hari ini. Iya, sampai tadi udah tahan cerita. Seru banget. Nah, sebelum kita mulai, ini adalah sequence yang pertama, introduction. Jadi aku buka dengan kita kenalan pertama ya. Boleh dong. Apa? Wait, kamu siapa? Oh iya. Anda siapa ya? Anda ini. Sorry nih. Aduh, kita amatir banget ya. Ya Allah, ya, semoga amatir jadi mahir. Kamu siapa? Harusnya lo ngingetinnya gini, Cok. Kita introduksi dulu. Kamu siapa? Tadi gue mikir, lah gue siapa? Terlalu lawak episode ini. Kenalin. Joan dari O Paper F dan Dina dari Jumlah. Kita menginisiasi podcast Rupa Rupi supaya menjadi media atau platform tempat ngumpulnya para perempuan profesional di industri F&B dan hospitality. Gitu. Dan kita kedatangan udah ya tadi ya. Punten ya Bu. Emang kita konsepnya gini. Podcast sitcom. Oke, konsepnya emang rock and roll ya. Kalau kita maklum amatir. Terus di intro pertama ini kita mau ngenalin Jess, dan aku pengen ceritain sedikit kenal pertama kali Jess itu waktu kamu sama Kevindra Sumantri bikin event di Asta. Tuh dia, tadi kita ngobrolin. Sampai udah lupa loh. Tapi aku ingetnya tuh terakhir tuh kita ketemu udah gitu ngomongin tentang aku mau bawa anak-anak kaum makan di Cihapit. Oh iya. Terus lanjut akhirnya kita tukeran, boleh nggak si Flaky ini yang nggak pernah ngasih tanggal, sampai waktu itu bilang no you name it tanggal berapa, gue bukain Cihapit buat anak kaum doang. Sampai nggak kesampaian. Kita udah pindah ke Sukajadi, belum datang Ibu Jess dan timnya. Yang bisa ditagih nih Ibu Jess sama Esa nanti yang datang. Udah dong kemarin kan. Oh udah, kita tapi kan maksudnya kita belum makan. Dirimu belum datang sama anak Esa. Nggak apa-apa ya, nanti tunggu ke Pak Bos. Kev. Kita pertama ketemu di Asa itu acara apa ya Bu? Ingetin deh. WBI. Oh iya, boleh ceritain WBI itu apa? Acara Jagantara. Jadi
aku dan Kev itu tergabung di satu yayasan. Yayasan namanya Yayasan Warisan Budaya Indonesia. Oh ya, WBI, Warisan Budaya Indonesia. Itu yang dibina sama Ibu Yanti Erlangga. Oh betul. Ibu Gisa Putri dan teman-teman dan ibu-ibu yang sangat mencintai budaya Indonesia dan ingin menjaganya. Kenapa namanya Jagantara? Eventnya kepanjangan dari Jaga Nusantara. Itu tuh tahun berapa sih? 2022, 2023, 2022 ya? 22, betul. 22. Akhir Oktober kalau nggak salah. 2022 apa 21 ya, lupa. Enggak, 2022 Oktober. Aku 22 udah ya? buka Capit soalnya. Iya dan COVID tuh udah hilang lah. Iya, gitu. Iya benar 2022 kita ketemuan di situ ngobrol Iya. deh tuh. Ngobrol banyak. Terus ngobrol banyak, kenalan, terus akhirnya udah ketemu lagi Bu Jess sama Kevindra bikin acara di Kaum. National Harmony. National Harmony National Harmony. itu 2022. banyak baru ngobrol tuh Iya. dari situ. Bener, aku baru pulang trip dari Jawa, riset Iya. di Jawa. Iya. Gitu kan? Jadi abis dari event Jagantara itu karena aku sama Kev tuh dipercayakan di tim kulinernya, udah gitu kita setelah itu tuh kita bikin event National Harmony yang which juga berbarengan dengan Warisan Budaya Indonesia juga. Iya kan? Iya, kita bikin itu lumayan project Roro Wah, itu- Jonggrang. bagus Tapi itu banget, membanggakan banget sih menurut Itu aku. bagus. Aku baru pertama kali nyanyiin Indonesia Raya yang Dua aslinya. stanza. Iya, Ada yang tahu nggak tuh? Banyak yang nggak tahu Nah, soalnya. sok ceritain dikit apa tuh? Jadi Indonesia Raya yang biasa kita nyanyikan itu adalah stansa pertamanya, which is versi. Jadi ada dua stansa. Jadi Indonesia Raya pertama tuh kayak memproklamasikan Indonesia. Tapi stansa yang kedua itu adalah sebenarnya isinya adalah doa untuk Indonesia. Kok merinding sih? Dan itu panjang dan lama. Panjang banget, doanya banyak, doa kayak buat tanah air, doa Masya untuk Allah, keren manusia warga Indonesianya, Oh, iya? sampai ibu pertiwinya gitu disebutin. Itu syarat tuh Bagita dari LTKL, Bagita Syahrani ya. Actually, aku cerita tentang kita lagi bikin National Harmony. Terus dia bilang, kamu mesti buka dengan Indonesia Raya 2 stansa. Karena aku bilang, kita sebelum event dinner ini, kita mau semua orang berdiri untuk nyanyi Indonesia Raya. Dan dia bilang, harus 2 stansa. Dan baca itu karena itulah doa untuk Indonesia. Merinding sih waktu itu. Dan pas lagi, aku kan pas lagi itu di depan tuh kan, Iya. berdiri. Itu udah sedih, terharu banget gitu. Udah bikin eventnya keren, yang diimpi-impikan terus dengan si doa itu Indonesia Raya. You really put your heart sih di event itu, kerasa banget Iya, detail-detailnya iya. dan begadang banget. Begadang banget. Sampai gantung-gantung kain. Gantung-gantung kain. Itu semua effort berbarengan sih dari Iya tim sih. Kaum, dari Keren, tim keren. teman-teman dari Warisan Budaya Indonesia. Dan juga Bapak Kevindra Sumantri yang waktu itu juga sebenarnya ide dari Kev. Oh event gitu. itu. Oke, Dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol awalnya tuh sebelum COVID. Oh. Kita udah ngobrolin itu, cuman kebantar COVID kita nggak bisa bikin event besar, tapi masih di otak nih, masih di pikiran nih, kepengen itu dijadikan, jadilah berevolusi menjadi si National Harmony itu. Bagus banget. Acara bagus banget, lightingnya bagus. Semuanya itu benar-benar kalau Itu kata. event gede pertama tau? Oh iya. Iya, yang Katanya- bener-bener perintilan dari nol, nggak ada konsep sampai jadi. Bagus banget. Kalau kata anak-anak Gen Z, core memory. Iya. Ya kan, bener kan Gen Z ngomong gitu kan, core memory kan. Event itu nggak ada hiccup, Oh iya, nggak ada. mulus banget. Mulus. Mulus banget. Semua orang udah stres, aku cuma bilang jalanin, udah ada ininya, alurnya, semesta yang atur. Itu buat aku adalah sebuah mantra. Orang kadang-kadang kita manusia tuh belum peka terhadap kekuatan intuisinya, indra keenam. Kalau kita kan sebetulnya indra keenam bisa ngeliat yang lucu-lucu kan, lewat iya kan, nih, ya gitu. GGA yang gemes-gemes aja. Tuyul kan gemes. Ya kan, padahal intuisi tuh kayak tadi emangnya tenang mak tuh, tapi alam bawah sadar sebenarnya Bu Jess kayak ngasih keyakinan sama tim, ya udah tenang aja, enjoy the operational thing gitu kan, gitu. Enjoy event waktu itu, karena ya kita nggak pernah tahu kapan kita bikin lagi event sekeren itu. Nah, itu di Kaum itu adalah grupnya Potato Head. Betul. Nah, ini kenalan sama Bu Jess, coba gimana ceritanya sebelum ke Potato Head awalnya banget. Bu Jess pelan-pelan masuk, kecemplung dan akhirnya menyelam. Kan ada kayak main-main gitu kan, ada yang masih air kecil-kecil. gitu kan, sampai akhirnya sekarang diving gitu. Ceritanya gimana awalnya?
Jadi aku cerita dulu dari awal kenapa suka di dunia F&B ya. Oke. Jadi itu aku keluarga aku bertumbuh di satu keluarga yang punya ada kultur Belandanya juga. Karena omaku sama mamaku tuh masih kuliah di Belanda. Jadi kultur Belanda tuh sangat kental banget dan tipikal oma-oma tuh suka masak deh. Suka masak banget asik di dapur. banget, Terus asik kayak banget. masakan Belanda dia yang waktu itu dia pernah belajarin, dan di situ tuh mulai tercetus kayak suka masak nih. Dan si Jessica ini yang punya love language acts of service itu yang ya kebawa dari kerjaan juga kali ya. Kita mau loh di act of service ini. Jadi itu seneng banget kalau masak dan ngeliat orang tuh happy dengan masakannya. Gitu. Jadi suka itu cinta dengan F&B itu mulai kebangun dari situ. Nah pas lagi SD mau ke SMP tuh aku pernah kerja juga di bakery tante aku. Jadi kayak sesimpel waktu itu ngebakar croissant, kayak croissant mau jadi croissant gitu kan. Croissant sekarang. Gitu kan. Nah terus bikin donat segala macam, nge-glaze donat gitu-gitu, dan Itu tahun berapa tuh? Pas kerja di bakery. 2006, 2005. Oh, wow. Ya kayak 2000-an gitu deh. Nah itu kerja di bakery tante. Nah sampai akhirnya udah lulus SMA, nyokap nanya mau kuliah apa nih gitu. Wah. Antara ini juga agak nggak semua orang tahu sih. Aku pengen sebenarnya, aku dulu tuh demen fotografi. Demen fotografi dan kepengen sebenarnya jadi wartawan. Oh kamu teh Kepengen jadi wartawan. wartawan ya, bukan tukang foto keliling ya? Bukan yang di Dufan gitu kan. Di mana-mana kece. Berapa sih? Dulu Tahu 10.000 ya? nggak? Apa 10.000? Dia tuh suka nggak ngerti jokes kita. Dia tuh tukang Amerika. Tahu kan? Tahu. Jadi tukang foto yang kalau foto Kalau di Dufan Tahu, masih udah monyet bahasa, bekantan iya. kan. Terus nyokap bilang, aku bilang mau sekolah apa? Terus nyokap mau sekolah. Aku bilang langsung mau bisnis ya, mama buang duit deh. Hah? Mama buang duit kalau sekolah bisnis. Aku bukan anak teori sama sekali. Oh fun fact, apa? di posisi aku seperti ini sebenarnya aku hampir tidak lulus sekolah. Kenapa? Karena saya nggak pinter. Intinya itu. Jadi Lulus SMA? SMA tuh hampir nggak lulus. Serius? Sumpah. Karena? Emang nggak akademis. Sama sekali tidak akademis. Tapi bukan orangnya. bolos kan kamu mabal-mabal gitu? Enggak. Emang nggak akademis aja. Oke. Jadi tuh lulus mepet banget gitu. Cuman ya emang bukan akademis, orangnya tuh lebih kayak praktik lah Oke, gitu. belum ketemu potensialnya Belum aja. ketemu. Karena ya kalau sekolah kan mesti akademis. Iya. Zaman gitu. dulu ya. Zaman dulu. Zaman dulu maksudnya. Terus. Jadilah begitu. Jadi kayak kalau soal bisnis buang duit, aku bilang nggak akan. Ini deh nggak enjoy juga gitu kan. Akhirnya udah sekolah masak deh. Karena aku senang masak, nyokap mama juga ngeliat bakatnya gitu kan. Jadi sekolah lah tuh. Tadinya mau ngelamar di CIA di San Francisco, di Napa Valley. Namanya singkatannya dong, sekiranya masuk intelijen agensi. Culinary Institute of America. Oke, di daerah? Di daerah San Francisco. Di New York juga ada, cuman ya New York mahal ya. Oh iya? Iya, San Francisco aja deh, di Napa Valley gitu. Tapi ya ada kendala pas lagi registrasi. Akhirnya nyokap bilang, udah jangan lama-lama deh, apa aja yang ada di Amrik ambil aja. Jadinya akhirnya ke Lekodom dulu di Pasadena waktu itu. Sekolah 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun sempat kerja juga, nyambi sekolah. Itu di lumayan grup besar di Amerika waktu itu, di Patina Restaurant Group. If you know. Dia suka ada di Disney Concert Hall di LA, di Disneyland. Dia biasanya kayak daerah-daerah kayak museum-museum tuh, grup-grupnya dia tuh yang grup itulah, restoran-restorannya. Nah, kendala karena visa jadinya balik lah. Nah, pas lagi sebelum kuliah itu, aku tuh pernah kerja di Potato Head sebenarnya magang. Oh, udah nih. Panjang. Jadi 2009 pernah magang. Di Potato Head hampir setahun. Itu restoran pertama. Aku tuh masuk sebulan 2 bulan kalau nggak salah setelah Potato Head buka. Oke, terus? Lewat PP. Jadi pas lagi balik dari Amrik beres kuliah, hamba nyari kerja, nyari uang. Bentar, masuk Lekodom Bu tahun 2010. lulus 2012. 2012 dan diantaranya magang dulu tuh sempat. Yes. Pulang dulu ke Indonesia. Tidak. Oh enggak, magang di sono. Oh, di sana. Alhamdulillah dapat kerja di situ, di Patina Restaurant Group itu. Oh, jadi apa di sana? Jadi apa aja? Serius? Jadi cook. Wow. Jadi cook. Jadi cook. Jadi cook. Nah,
ngomongin cook, ngomongin masakan, kita udah datang pisang gorengnya. Pantes Bapak ada sudah, resep-resep iya, ya. biarin bukanya Oke, kita di sini. lanjut. Aku Oke, ambil. Bu Jess, ceritain dong waktu sekolah di sana, kan maksudnya lingkungan baru ya, iya kan? Terus kayak yang adaptasi dan segala macam, gimana sih rasanya waktu itu kuliah di Amerika, terus cari restoran buat ini segala macam, how you survive and struggling and enjoying the life gitu? Itu namanya saya masih muda. Jadi kayak whatever happens, jalanin aja, enjoy. Oke. Beruntungnya seperti itu. Kalau Oke. sekarang kalau dibalikin suruh sekolah lagi, lingkungan baru, adaptasi lagi, mungkin ogah ya, nggak mau. Jadi sekolahku tuh dulu sebenarnya jarang orang Indonesia. Oh iya. Ada satu orang Indonesia, itu pun taunya baru belakangan, dan itu beda schedule, beda My kelas God. banget, beda angkatan gitu Gila, kan. iya Allah. Jadi dulu tuh punya ini kayak kepengen kayak nggak mau ketemenan sama banyak orang Indo, tapi pengennya ngobrol sama bule gitu loh. Kan udah mumpung di Amrik nih ya, jadi ngobrolnya teman-temannya sama orang foreign lah. Jadi di sekolah itu banyak teman-teman yang dari mana-mana sebenarnya, teman baikku sebenarnya dari South Africa. Wow. Sama dari Filipina. Itu teman baik aku tuh di sekolah, mana-mana bertigaan. Oh, akhirnya punya circle of friends. Punya circle friends, inner circle. Jadi mana-mana bertiga terus ya adaptasi seru sih, karena emang masih jiwa kayak pengen belajar tuh, jadi seru aja everyday. Karena emang sekolahnya karena sekolah masak ya, jadi menyenangkan aja. Masak ini, ada resep ini dari buku ini yang kita mesti dites. Wah, asik banget. Seru banget sih Nah, semua. akhirnya kerja di restoran itu kan katanya tadi apa aja? Apa aja Bu? Udah jadi apa? Jadi swasser, cook sama Pada saat magang itu sebenarnya rewarding juga sih, karena aku lumayan lapar dan mengejar ilmu. Jadi tuh aku mulai tuh sebagai magang cuman ngupas kentang, ngupas apel, terus motong bawang gitu kan. Dari situ tuh si chef oke, bantuin kalau di restoran tuh paling entry level tuh cold section. Oh. Biasanya garmage kalau bahasa teknisnya. Apa namanya bahasa Indonesia? Garmage. Oh, garmage. Jadi aku setelah itu di train di situ tuh. Ya udah bikin apa aja di garmage, karena itu paling potong sayur, bikin salad gitu-gitu kan. Terus terima kasih. Terus akhirnya ternyata cepat adaptifnya, dan akhirnya dikasih tanggung jawab lah. Akhirnya megang si section itu, mengepala itu. Nah dari situ si chef lagi suruh nyoba di bagian fish, di bagian ikan. Jadi tuh si dapur itu dibagi dari garmage, ada si beef, fish, sama si fryer hotnya. Oh, hot kitchen ya. Itu grill. Nah sebenarnya dari ekosistem ini nih, sebenarnya dari garmage itu harusnya ke fryer dulu, ke beef, baru ke fish. Tapi aku dari garmage itu langsung loncat ke fish. Fish itu section yang paling susah sebenarnya. Dan di situ section yang biasa langsung under si chefnya gitu. Sama waktu itu si pas di garmage juga megang pastry juga, pastrynya. Itu beneran ya? One stop solution. Itu aku kerja situ tuh hampir setahun lah. Jadi kamu udah nyobain semua section ya? Enggak, baru 3 section waktu itu. Baru 3 section. Kalau section si beef sama si fryer itu cuma bantu-bantu doang. Oke. Gitu. Wow. Jadi udah mencak sana mencak sini gitu. Ya, tapi kan beda kan, maksudnya di restoran US ya. Beda. Dengan kulturnya dan segala macamnya Kulturnya The orang intensity. labor nggak banyak. Di rumah masih Iya. labor nggak banyak. Karyawan nggak banyak, jadi semuanya masih kerja sendiri. Yes. Gotong apa segala macam. Kita nggak dilihat tuh Gak perempuan. ada yang kayak aku nggak bisa, aku nggak mau. Aku tiba-tiba sakit gitu, nggak ada. Nggak ada. Gila, tangguh ya kalian ya. Iya. Banget. Nggak mau ya? F&B harus Oke. tangguh. Nah, abis dari sana selesai pulang lah. Pulang karena visa habis. Bisa habis. Yes. Pas pulang, landing pertama ke Kerjanya nih. Hah? Kerjanya akhirnya waktu itu yang sebenarnya pas lagi magang itu yang masukin aku ke Potato Head tuh bukan teman sih, lebih kayak keluarga dia. Oh. Deket sama mama, masukin aku ke Potato Head pas lagi training. Hah? Terus pas lagi balik dari sekolah di encourage juga masuk lagi deh. Oh. Ini pas lagi waktu itu pas lagi balik ada Potato Head Garage baru buka. Di Bali. Potato Garage yang di bengkel. Yang di bengkel. Ya Yang di Allah, bengkel. CBD. Ya kan? Yes. Nah, pas lagi di bengkel itu akhirnya kerja di situ. Jadi apa? Waktu pertama Demi kali? chef.
Demi. Oh. Masih satu level di atasnya Cook lah. Demi chef waktu itu megang Garmager doang. Ngobrol, hampir setahun setengahan lah di Potato Garage. Potato Head buka Tribans waktu itu Di Senopati. di Senopati. Dan akhirnya udah bantuin. Sono jadi sebagai head chef ngebantuin si Chef Adam Penny yang waktu itu menjadi eksekutif chefnya Tribans Jakarta dan Singapura. Jadi aku yang ngebantuin dia untuk handle Jakarta. Jadi kamu demi chef dulu, terus pindah. Head chef, tapi nature-nya beda loh. Ini Tribans kan cuma burger shop, jadi kayak nggak terlalu susah lah. Dia bisa humble Tapi tetap banget. aja. Iya, tapi tetap aja beda dong. Sama produser disuruh break dulu. Suruh break. Tadi kita mau cerita dulu tentang makanannya dulu nih. Makanannya. Kenapa ini Bu Jess yang pilih loh? Yes. Tadi pas kita, Jo, kita belum beli makanan buat Itu syuting. kayaknya itu Gitu. derita aku deh, selalu milih makanan. Oh iya benar. Dia setiap apa? Bu Jess apa ya gitu. Ini kenapa milih ini? Warung Waras. Jadi, aku tuh tahu Warung Waras tuh dari Lucky Brooklyn. Lucky Brooklyn. Halo. Abi Lucky. Halo Abi Lucky. Jadi waktu itu kayak lagi ngumpul-ngumpul ya, udah cobain pisang goreng ini belum? Gitu kan. Karena kita sama-sama orang barat kayak ini lebih enak dari yang barat gitu kan. Dan Pisang gorengnya dulu. enak banget. Pisang gorengnya. Pisang Itu gorengnya. risol. Cobain ya. Aku suka risol soalnya. Jadi kayak ini tuh si pisang dari Warung Waras ini tuh my go to cemilan kalau butuh konsumsi meeting nih, kalau nggak ada syuting buat temen-temen gitu. Garing banget sih. Tim kreatif boleh loh itu dimakan. Enak banget. Susah mereka nanti ngambilnya. Hah? Kalau di situ mereka susah ngambilnya. Di sini. Rugi banget jualan. Balikin ya. Nggak mau rugi. Balikin box aja. Biar gue nambah gampang. Jadi ini adalah referensinya Jessica. Senang banget kalau sama Bu Jess. Kalau dia yang milih berarti udah pasti enak. Ini enak. Iya lagi, Wah, banget itu pressure dong. tahu. Semua orang kayak mau makan apa? Enak banget. Tiap hari tuh pertanyaannya. Tanya anak-anak kantor. Udah lapar jam-jamnya malam gitu kan. Lapar, makan yuk. Makan apa? Ya, anjing gitu. Gantian kek gitu loh. Jadi library kuliner. Itu kadang bikin bete tuh kalau udah kelaparan suruh mikir. Oh iya bener. Pengennya kan ini ya langsung disediain. Nah lanjut Bu Jess yang tadi kan tadi jadi demi chef terus tiba-tiba megang Tribans di dapurnya. Ya, megang Terus? Tribans di dapurnya terus nggak lama ditawarin sama Pak Ronald Akili, my lovely owner dari Potato Head. Dia bilang udah megang operasional lagi, I trust you, pegang operasional, pegang semua dari depan belakang dan juga ke customernya untuk di Tribans belajar dia bilang. Itu gimana sih kok yang men-trigger beliau kayak oke nih just dikasih kesempatan, maksudnya itu kan beda divisi, Yap. beda departemen. Gimana sih the Karena background mungkin story-nya? si Pak Ronald itu ngeliat aku di Tribans itu sebenarnya dari awal. Oh. Jadi akulah salah satu orang pertama yang nggak tengah-tengah sih, tapi di bagian operasional salah satu orang pertama. Waktu itu ada manajer Pak Hafid dan aku. Jadi mungkin gara-gara Pak Ronald ngeliat nih leadernya silih berganti keluar. Jadi Pak Ronald ngeliat since aku udah mulai dari day one, Tribans itu seperti apa dan merasa dia ngeliat aku belong di situ dan dia akhirnya challenge. Coba deh megang operasional juga. Tapi pasti ada sesuatu yang kamu lakukan setiap hari yang bikin dia pede gitu loh. Kayaknya bisa nih gitu. Mungkin kata Taidina tadi udah nyelem. Iya, makanya aku bilang Jessica itu bener-bener kalau melakukan sesuatu itu dalam gitu, dan maksudnya kan secara Nggak niat sih. iya, tapi itu benar Bawa. intuisi, Iya. kebayang nggak sih kayak karakter aja, ada kan orang yang memang kalau kerja tuh semuanya ditelusurin Iya. gitu, kalau bahasa Sunda tuh dipapai, ya kan, ada juga yang ya udah deh sejob desk gue aja, ada Iya, iya. juga, Yes, and bener. it's okay tuh Bener. gitu, ya nggak, itu kan balik lagi ke work ethic ya, Yep. gitu. Nah, Bu Jess ini bukan kebetulan sih di tempatnya akhirnya seperti itu, akhirnya mungkin nggak tahu ya, sebagai leaders kan pasti terlihat kan, wah. Iya. Kebayang Kayaknya kamu bisa gimana? nih gitu. Iya kan, Dan dari akhirnya situ diberi kepercayaan. itu tahun berapa tuh kan pertama kali masuk jadi ke Potato Head tuh 2015. 2015 enggak Enggak, pertama kali 2009.
Sorry, 2012 habis lulus. Lulus. Nah, Lulus, terus akhirnya pindah setahun, departemen tahun. Setahunan, terus si Tribas itu buka 2014. Heeh. Nah itu tuh kalau nggak salah, aku agak rancu nih. Oh, oke. Memori-memori yang chaos-chaos gitu agak blur. Terus akhirnya kalau nggak salah tuh 2015 deh. Jadi OM-nya Berarti si Tribas. sekitar 3 tahun ya? Iya. Nah terus nggak lama itu Atarin buka. Oke, intro dulu Atarin itu apa? Atarin itu adalah restoran yang saya banggakan Wih. di Gunawarman, part of Potato Head Family Group juga. It was too early to advance for the market at that time. Kalau itu Konsepnya? Konsepnya apa? Konsepnya itu kalau nggak salah terakhir dibilangnya Californian cuisine. A lot of veggies yang cuma di grill, something simple, hummus, flatbread, whole fish dibakar di wood fire, Wow. and di serve cuman whole dengan tulang-tulangnya dengan on a silver plate This is gitu. 2015. Wah, kalau sekarang contentable 2015. banget. Oh iya, The oke. people doesn't understand. Nah, Apa? oke. Di 2015 2015. orang-orang nggak ngerti. Kalau sekarang konten banget tuh. Banget. Jadi back then Atarin itu buka. Dan ketemu Syafadit di situ. Itulah pertama kali aku ketemu Syafadit di situ. Kita bekerja, sinerginya cocok gitu di kita berdua. Lalu silih berganti lagi nih leadernya nih di Atarin. Kamu di Atarin megang ops. Megang ops. Jadinya pas lagi nggak lama si megang opsnya Triban, si Pak Ronald bilang, udah kamu situ bantuin. Ada teman kita juga Edward Takili supaya Pak Ronald juga megang operation situ. Udah kamu berdua pegang. Oh. Jadi for me kenapa membanggakan juga aku ketemu the golden team di situ. Wow. Which is the best team. Which is ada Adit, Edward dan diriku. It was a perfect team itu kita bertiga tuh kayak we did so many things. Akhirnya fine tuning dapet nih ya Amazing. bertiga Fine kan. tuning dapet, kita mau Bonding. produktif banget deh timnya. Enak banget. Gimana sih definisi produktif tuh waktu itu? Kita bikin event itu seminggu sekali. Seminggu sekali ganti menu, sebulan itu bisa ada event 2-3. Wow. Jadi hektik kita banget. tuh kalau Atari kan bener-bener based on produce. Back then tuh belum ada tuh yang based on produce kan. Jadi kayak dessertnya mau ganti apa on that day, ganti satu minggu itu. Atau enggak kayak catch of the day-nya ikannya apa itu mesti diganti lagi. Bener-bener muter terus. Yang sekarang kayak gitu. Iya. Iya kan? Trennya. Benar Iya. terlalu advance waktu Terlalu itu. advance. Kayak Back 10 years then. ago. 10 years ago. Jadi abis jadi OM Tribas nggak lama megang 2 operation manajernya, megang Tribas dan Atarin. 2. Ya Allah. Jadi terus disayangkan Atarin was too advance dan umurnya tidak lama. Berapa lama waktu itu Atarin? Hampir 3 tahun kalau salah. Oke. Jadi aku bisa bangga juga Atarin aku tutup dengan a nice legacy. Dengan legacy yang sangat baik. Gak cuman kadang kan orang restoran tutup itu menjadi negatif ya. Iya. Tapi kita bikin itu menjadi positif. Sampai sekarang pun masih ada yang nanya, Atarin sayang deh kenapa tutup. Tapi it was just too early aja for the market back then gitu. Nah dari situ Dari Atarin langsung? dari Atarin nggak lama bantu Kaum. Oh, Kaum itu berarti tahun? 2018 akhir kalau salah apa 2018 bener. Sebelum Covid. Oke. Sebelum Covid 2018 2019 masuk tuh terus 2020 Covid. Nah, tapi pas di Kaum itu banyak banget sih belajarnya juga karena Kaum itu adalah Indonesia restoran yang sangat amat unik. Dan itu aku sendiri background kalau bisa dibilang aku juga orang awam yang mungkin dulu ngelihat sejarah, ngelihat kultur, ngelihat budaya tuh kurang paham. Dan akhirnya aku nyelam lagi untuk bisa bahasanya kan belibet, bisa menjadi Kaum. Intinya gitulah. Kaum tuh ideationnya berapa lama sih sampai akhirnya oke, kita kick off Kaum gitu? Waktu Kaum terakhir. udah lama. Kaum tuh sebenarnya Bali dulu. Oke, iya Bali dulu. Bali dulu, Jakarta. Hong Kong, Bali, Jakarta. Oh, oke. Hong Kong yang pertama justru. Hong Kong, Bali, Jakarta. Aku Jakarta tuh megangnya 2000 berapa tuh tadi? 18 gitu. Wow. Jadi tuh kayak cari marketnya seperti apa.
restoran Indonesia yang diterima dengan generasi sekarang. Itu aku mesti dive deep banget tuh. Seakhirnya aku bisa menjadi bahasanya kaum gitu. Iya, menghidupkan suatu restoran dengan soul kan Susah kerja sama timnya banget ya. banget. And it's all the team's effort. Gitu loh. Aku kerja sendiri nggak akan bisa jadi apa-apa. I only have 2 hands. Tapi ini amazingnya adalah after you've been in the industry for so long, kadang itu kan udah kayak oh I know everything ish lah gitu kan. Tapi dengan different experiences ini kamu kayak udah nggak apa-apa, I know nothing, gue belajar lagi. I know nothing, gue belajar lagi. Maksudnya kayak still you bring the skill, cuma tuh kayak konsep dan gitu-gitunya kayak you're in my mind ya, maksudnya dengan kamu, aku ngerasa kayak kamu a little bit of just like letting go your ego, kayak nggak apa-apa gitu. Aku diajarin dari kecil sama mama. Aku ingat mama pernah ngomong, jangan sombong. Sombong Jatuh itu membuatmu sakit. lengah. Itu Sombong membuatmu lengah. Kayaknya memang main bareng deh. Ih, pengen banget satu circle. Daripada Belandanya dikit. Oh, ingin dia sebagai Cindo Jakpus ya. Ini Itu ada Jakpus. campur-campur entah apa itu. Oh ya, kelihatan sih. Gado-gado emang kan kamu. Iya, aduh campur pisang. sama risol. Terus. Iya, jadi mama tuh pernah bilang jangan sombong. Orang sombong jatuh ke sandung tuh sakit, malu kayak gitu. Jadi aku inget banget tuh. Makanya nggak pernah kayak ya mungkin tahu, tapi nggak pernah kayak menyombongkan. Aku sebisa mungkin nggak tahu kalau emang refleks terlihat seperti itu ya mohon maaf. Kan itu tidak bisa kita kendalikan. Ya. Gitu. Nah dari situ akhirnya pegang kaum tuh sama Tribans karena Atarin tutup, bikin event, ketemu Teh Dina, banyak ketemu teman-teman F&B, terus akhirnya aku ketemu Kev tuh pas lagi di Atarin. Kev tuh masih penulis Jakarta Post. Iya benar, kolom. Post kolumnis makanan kalau nggak salah Iya kan ya. benar. Nah, Kev juga yang menulis artikel pertamanya Atarin dan masih di Figura tuh aku ada di rumah. Itu aku simpan. Oh iya. Ada di Dan rumah. ada di bukunya Kevindra tentang restoran The Art of Restaurant Review. Ya. Nah, terus jodoh punya jodoh, emang Tuhan dan semesta udah ngatur ya. Jadi pas lagi aku di kaum, sebenarnya masa itu aku berpikir, ini masih seru sih kaum, tapi what's next for me the next 5-10 years. Iya. Ternyata ada telepon nih Bapak Kevindra Sumantri. Setelah event-event WBI itu. Setelah, tapi nggak jauh-jauh. Terus Kev bilang, Jess, ini ada ini gini deh. Coba ya, ntar gue kabarin. Dia bilang gitu. Ya jalannya Tuhan nggak pernah tahu ya, takdirnya apa semesta. Akhirnya ngobrol, bikin deck gitu kan. Bikin deck selalu kayak nggak jadi, ini banyak kok yang minta deck gitu kan. pitching nggak pernah jadi. Relate. Iya. Relate. Terus akhirnya diseriusin dan ternyata jadilah anak saya lahirkan itu si Esa. Namanya Esa dan Kongo yang kita Esa dan buka Kongo. 2024. 2024. Nah, menarik. Kamu ngomong aku dulu. Sweetan. Salah. Sweetan. Nah, kamu dulu. Oke, jangan-jangan pertanyaan sama gitu. Care banget sih lu, Jo. Aduh. Di Potato Head Group itu kan berapa 11 tahun ya Teh? Hampir 11. Hampir 11 kan. Itu Satu dekade lebih. and heart of loh. Maksudnya kayak ya emang sih beda-beda ini dan lain-lain. Tapi kayak how sekarang tuh 2 tahun aja udah Oh, kayak setahun, Jo. Setahun aja 6 bulan bahkan. Jangan yang sehari ya guys. Ada yang salah dengan diri Anda. 6 bulan lah sekarang. Ya itu, kayak maksudnya ini tadi aku cerita juga kan, I've heard culture tentang Potato Head yang emang Ya, itu menarik. caring banget pada saat lagi COVID juga benar-benar take good care of the team gitu. Apa yang selama 11 tahun made you stay, dan apa culture yang akhirnya kamu pelajari and you want to bring it gitu loh, kayak wah this is a great thing, kayak I want people to experience this too. Company ethosnya Potato Head sangat bagus. Gimana sih define bagus, Bu? Kita kan nama sebenarnya Potato Head, orang sekarang singkatnya Potato Head doang. Pothead. Pothead anak Cangsel gitu. Potato Head. Tapi sebenarnya
kita tuh namanya Potato Family. Potato Family. Iya, keluarga kentang. Jadi sebenarnya Potato Family, jadi etosnya itu sebagai kekeluargaan. Pak Ronald sebagai pemimpin, kepalanya, dan ada anak, ibu, semua tangan, kaki, semuanya satu keluarga itu. Dan aku merasa itu tuh sangat tersupport, nyaman kerja juga nggak cuma nyaman menjadi bosan ya. Tapi kita juga di-push, kadang juga dijorokin gitu loh. Banyak challenges up and down, tapi kita ada di satu lingkungan yang aman gitu. Dan emang gak bohong, Potato Family itu emang pioneers. Pak Ronald Lakhia, he's so genius, dia tuh a visionary gitu loh. Orang belum mikir apa yang menurut kita pada zaman sekarang ini at the moment gak masuk akal, tapi dia udah punya vision tuh ke depan banget gitu. Jadi itu I admire him so much gitu, dengan beberapa mentor juga di Potato Family sama hampir 11 tahun gitu kan. Banyak banget sih, banyak belajar ups and downs, banyak bentrokan, banyak argumen, tapi pengalaman yang nggak pernah bisa diganti sih di Potato Head. Dan satu yang aku pengen bawa itu, yang aku dapet banget di Potato Head adalah empati. Itu yang benar-benar. Gimana sih Bu? Boleh ceritain nggak? Gimana? Itu benar-benar yang ditanamin banget sih. Itu aku dapat pas lagi training terakhir sebelum cabut. Trainernya Michael Vasquez kalau nggak salah namanya, dari Jebolan Akor dulu. Jadi aku belajar banget dapat di mana empati itu tuh sangat penting gitu loh. Karena kita waktu itu trainingnya di mana kita berduaan, gandengan, yang satu ditutup matanya dan satu yang nuntun. Ya, aku pernah juga training gitu. Itu standar sih sebenarnya. Cuman kan dasarnya aku nggak pernah ikut training gitu-gitu, jadi kayak oh iya ya benar juga ya gitu loh. Jadi kita disuruh cuman di guide-nya jalan turun tangga segala macam cuman dengan tap atau nggak dengan suara. Terus tiba-tiba disuruh diem, dan aku merasa kayak iya benar juga ya. Kalau if we don't have empathy and then nggak punya passion untuk nge-guide orang mau seperti apa gitu, you feel lonely. Itu gue berasa banget yang pas lagi semua my part yang nggak pakai blindfold tuh disuruh diem, and then this doesn't feel right gitu. Apalagi buat orang lain. Dimana di situ ya aku bilang empathy itu is very important to build the ecosystem gitu loh. Empathy ya. Yeah. Jadi kulturnya kayak gimana waktu itu di Potato Head Family? Menyenangkan. Kulturnya gimana ya, bisa dibilang kayak kita kan punya slogan good times do good dulu. Apa good? Good times and do good. Good times. Jadi we have good times Potato Head, tapi we have to do good. Sampai waktu itu kan do goodnya tuh sampai kayak terhadap karyawan, terhadap teman-teman pegawai, terhadap atasan, manajemen, goodnya juga terhadap environment dan customer. Itu tuh benar-benar diterapin banget tuh. Kayak sampai dulu kalau di Potato Head kan sampah harus dipikirkan. Nggak boleh waste to landfill gitu loh. Segitu ya emang benar-benar dipikirkan. Emang tidak sempurna, tapi mencoba untuk memperbaiki terus sih tiap kali gitu. Wow. Kayak gimana ya, maksudnya real life example itu menurut aku penting kan. But the empathy, how do you apply it saat misalnya balance empathy ke diners yang datang and your employee gitu. Beda-beda sih, sebenarnya nggak ada rumus saklek. Karena empathy itu is very abstract kan. Iya. Intangible. Very abstract gitu. Jadi emang itu pintar-pintar juga sih. Gimana kita bisa peka apa yang surrounding ini rasakan gitu loh. Gitu. Menurut aku itu sih. Sebenarnya ya at the end mau customer atau mau ke employee, it's empathy to human being. Which is very basic sih. Yeah. Berarti Aku kayak ngebayangin sih 11 tahun ya kan. Dari awal karir ngedalamin beberapa restoran, berarti kan ada Tribans ya kan yang pertama. Atarin, Tribans, Atarin, Potato Head Pepek, Potato Head Garage, Kaum. Wah, itu kan kayak ganti-ganti topi ya di dalam satu rentang waktu yang sama. Itu beneran ditempa dan dipahat sih. Ya kan. Terus lanjut akhirnya yang aku belum pernah dengar langsung dari Ibu Jessica adalah apa yang membuatmu akhirnya
oke deh, ya, aku mau take off. Dan akhirnya masuk ke planet yang lain. Planet baru ini. Iya kan? Ini baru banget loh, maksudnya kayak Baru banget. beda kan? Ini baru landing. Baru landing, bahkan baru dibikin di lab lagi, ya kan? Maksudnya kan terbiasa dalam sistem, ya kan? Dalam budaya kerja yang sudah terbentuk Iya. dari dulu gitu kan, terus tiba-tiba mulai lagi dari nol loh. Nggak semua orang berani mengambil resiko ini loh. Maksudnya iya nggak sih Jo? Lo lagi di atasnya, Iya. kamu udah tinggal pilih lo mau outlet yang mana? Iya. Lo mau ke restoran baru? Iya nggak sih? Udah di level itu kan, tim juga udah ada gitu. Apa sih Bu yang titik balikmu yang akhirnya oke, aku mau take off.